malam hari ini dengan kami dalam program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Bersama dengan kami Bapak Pendeta Nono Robi Harjo dan saya Vivi Robi Harjo. Dan saya mengucapkan selamat datang bagi saudara-saudara yang malam hari ini sudah bergabung dengan kami. Dan yang nampak di layar monitor kami ada Ibu Yuli Nurhayati di kota Purwokerto. Selamat malam Ibu Yuli. Dan selamat menikmati lawatan serta jamahan Tuhan di sepanjang program kami malam hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita boleh bersyukur kepada Tuhan di malam hari ini. Kita boleh diberikan pemeliharaan Tuhan yang sempurna sampai pada hari ini, hari Rabu, tanggal berapa? Tanggal 10 Mei 2023. Pemazmur 25 ayat 12 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dan kita bersyukur kita sudah memilih jalan yang Tuhan sudah maui dalam hidup kita, memilih untuk setia, memilih untuk taat, dan malam hari ini memilih untuk mencari wajah Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan senantiasa rindu mencari wajahnya. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Immanuel dan Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Belum tentu waktu kita ini yang terbaik, tetapi percayalah waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Mari kita mulai menyembah Tuhan, karena kita akan menangkan pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
kepada hambanya untuk memimpin doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau melihat setiap umat-Mu yang sedang bergumul, melihat setiap umat-Mu yang sedang berdoa dan mendengar apa yang umat-Mu doakan. Dan malam hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang perkasa, Allah yang setia dengan janji-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau setia dalam memelihara kehidupan umat-Mu yang percaya kepadamu. Malam hari ini kami sama-sama mau belajar merenungkan kepada firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan dapat melakukan isi hati-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati umat Tuhan, berkati hamba-Mu, sehingga kami sama-sama dapat menikmati kebenaran firman Tuhan dan menikmati kebenaran-kebenaran yang kami dapat malam hari ini. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita mau mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam untuk Ibu Yuli. Apa kabar? Sudah ada di rumah? Ya. Shalom. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Kitab Amsal. Saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk belajar sama-sama Amsal. Kita akan bincang-bincang tentang Amsal, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Amsal pasal 19, ya, Amsal pasal 19. Amsal pasal yang ke-19. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 1 sampai dengan ayat yang ke 6. Mari kita sama-sama belajar membaca kebenaran firman Tuhan malam hari ini, ya. Amsal pasal 19 ayat 1. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari Amsal pasal 19, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan belajar dari kitab Amsal ini. Apa yang dimaksud oleh penulis Amsal? Siapakah penulis kitab Amsal? Penulis kitab Amsal adalah Raja Salomo. Raja Salomo dikenal dengan orang yang paling berhikmat pada zaman itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang paling kaya dan paling berhasil pada zaman itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk merenung-renungkan apa yang membuat kita merasa bahagia dan senang hari ini, ya kan? Apa yang membuat saudara hari ini merasa senang dan bahagia? Paling tidak saudara pikirkan 3 hal apa yang membuat
hidup saudara hari ini merasa senang dan bahagia. Ya kan? Terus apa yang membuat saudara merasa jengkel atau sedih atau kecewa hari ini? Ya, dimana ada siang, ada malam, ada senang, ada tidak senang. Jadi saudaraku, paling tidak saudara renungkan 3 hal apa yang membuat saudara merasa bahagia dan senang hari ini. Kira-kira apa yang membuatmu senang hari ini? Karena saya better hari ini. Oh, karena better itu Ya, makanan. Enggak. Iya. Lebih baik lagi hari ini kesehatannya. Lebih baik lagi kesehatannya. Terus Ya, masih bersyukur, masih bisa menikmati berkat Tuhan hari ini. masih bisa menikmati berkat kemurahan Tuhan hari ini. Terus Ya, masih bisa ngobrol sama suamiku. masih bisa ngobrol, ketemu sama suaminya. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, ada 3 hal yang saudara pikirkan, apa yang membuat saudara merasa senang, merasa bahagia hari ini. Ya, saudara pikirkan. Kira-kira ada nggak yang membuat saudara merasa jengkel, sedih, kecewa hari ini? Ada nggak? Oh, puji Tuhan, Pak Musi bisa jajan hari ini. Ya kan? Ya, selamat malam Pak Musi. Apa kabar? Rupanya menyimak Pak Musi. Merasa senang, merasa bahagia, masih bisa jajan hari ini. Puji Tuhan. Masih bisa kritik-kritik. Ya kan? Apa kabar Pak Victor, sudah pulang kah? Apa kabar Bu Titi yang ada di Mipiran, sudah selesai pekerjaannya? Ya, shalom. Ya, apa yang membuat hari ini kita merasa senang dan bahagia? Bisa ketik apa yang membuat saudara hari ini merasa senang dan bahagia. Ya kan? Pak Musim merasa senang, ya, bisa jajan hari ini, bisa kuliner, ya, bisa happy bersama ojos, bersama istri, ya kan? Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, nah, saya membaca tulisan Khalil Gibran, ya. Khalil Gibran memberikan satu pernyataan, uang receh yang kau jatuhkan ke dalam tangan-tangan rapuh yang terulur di hadapanmu adalah satu-satunya rantai emas yang mengikat hatimu yang mulia dengan hati Tuhan yang penuh cinta. Jadi rupanya Khalil Gibran itu merasa senang jika dapat mengulurkan, ya, tangannya dengan menjatuhkan uang receh dengan orang-orang yang ada di hadapannya, yang sedang membutuhkan, yang sedang meminta-minta, yang sedang mengharapkan pemberian daripada kita. Dan itu membuat hati kita senang, dimana orang tersebut yang menerima uang receh tersebut merasa menerima penghargaan, menerima sesuatu yang kita berikan, walaupun itu cuma recehan, saudaraku. Tapi itu membuat orang yang menerima itu merasa senang, dan juga yang membuat hati kita juga merasa senang. Jadi orang yang memberi itu adalah orang yang hatinya punya sukacita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika di Amsal pasal 19, lebih baik, ya, seorang miskin yang bersih kelakuannya. Adakah pernyataan ini maksudnya lebih baik jadi orang miskin, ya, tapi menjadi orang miskin yang saleh, ya kan? Nah,
Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah benar maksud penulis kitab Amsal pasal 19 ini seperti itu ya? Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Apa yang hendak dimaksud oleh penulis Amsal? Ya kan? Ya, apa yang dimaksud oleh penulis Amsal, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya. Apakah menjadi miskin itu sesuatu yang lebih baik, atau menjadi kaya, menjadi orang yang punya itu sesuatu yang lebih baik, saudaraku yang dikasih. Jadi apa yang menjadi pilihan kita hari-hari ini? Apakah kita memilih ya, apakah menjadi orang miskin yang baik atau menjadi orang kaya yang baik? Ya, sementara di sini dikatakan lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Kita akan belajar maksud dari pernyataan Salomo ini. Ya, ternyata di sini saudaraku, lebih baik miskin tetapi jujur daripada kaya tetapi tidak jujur. Maksudnya demikian, saudaraku. Jadi bukan berarti kemiskinan itu membuat orang bahagia, ya, karena tidak ada orang yang merasa senang hidupnya dalam kesusahan, saudaraku. Ya, alangkah baiknya menjadi orang yang menerima berkat kemurahan Tuhan itu menjadi orang yang jujur daripada menjadi orang kaya yang tidak jujur. Orang yang punya kekayaan tapi tidak jujur dalam kehidupannya. Sehingga dikatakan di situ lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Kenapa di sini dikatakan kejujuran itu penting, saudaraku yang dikasih Tuhan? Bersih kelakuannya itu punya integritas, punya kejujuran. Jadi kejujuran itu penting. Tidak bersuka berbohong, omongannya dapat dipercaya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa maksudnya lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya, ya, orang yang tidak punya, yang jujur, itu memiliki potensi untuk dipromosikan Tuhan, memiliki potensi untuk diberkati Tuhan daripada orang ya yang kaya tapi tidak jujur, yang pada akhir hidupnya justru akan membuat kehidupannya hancur, saudaraku yang dikasih. Kenapa? Karena tidak jujur. Nah, itu sudah ada bukti-bukti dalam kehidupan banyak orang, ya kan? Karena banyak orang menginginkan kekayaan dengan ketidakjujuran yang pada akhirnya menjadi belenggu dalam kehidupannya, malapetaka dalam kehidupannya. Bisa jadi ada kesombongan, bisa jadi ada keangkuhan, bisa jadi ada arogansi, bisa jadi ada otoriter, ya, bisa jadi ada keangkuhan. Di situ keangkuhan awal daripada kehancuran, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, tapi dalam ayat 1 ada penekanan, lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya, itu artinya lebih baik, ya, berangkat dari bawah, lebih baik dari nol, ya, tetapi dengan pribadi yang punya loyalitas, yang punya integritas, yang punya kejujuran, di situ punya potensi menjadi orang besar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita memiliki loyalitas, kita memiliki kejujuran? Itu tidak serta-merta atau tidak otomatis, ya, karena berbicara tentang kejujuran itu merupakan latihan hati, ya, latihan mental. Apakah kita berani, ya, berlaku jujur dengan segala konsekuensinya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terkadang kalau kita mau jujur adalah kita tidak akan seperti, ya, orang-orang yang ada di luar sana, ya. Mereka begitu cepat mendapatkan uang, mereka begitu cepat mendapatkan kekayaan, mereka begitu cepat mendapatkan jabatan, cepat mendapatkan teman, cepat mendapatkan teman,
ya kan? Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa ya Salomo itu memberikan satu pernyataan bahwa lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya, yang jujur hidupnya, yang jujur omongannya, ya. Padahal yang menulis adalah orang kaya, ya kan? Kenapa? Karena Salomo pada awalnya pun juga ya tidak seperti itu, ya kan? Nah, saudaraku, ayat yang kedua, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Kenapa kerajinan itu dikatakan tidak baik? Kenapa Pak Pendeta? Kenapa? Kenapa saya nanya Ya. ini? Kerajinan itu dikatakan tidak baik kalau tidak disertai dengan pengetahuan. Jadi dikatakan orang yang terlalu rajin tapi tidak disertai pengetahuan itu tidak baik. Ya. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Apa sih maksudnya ayat ini? Apa yang diajarkan oleh Salomo, ya? Tidak baik kalau orang tidak berpengetahuan. Ternyata pengetahuan itu penting, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi banyak belajar, banyak mendengar, banyak informasi, ya. Itu penting, ya. Karena tidak baik kalau orang tidak berpengetahuan. Di mana sumber pengetahuan, ya? Nah, penulis Amsal sendiri mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi, saudaraku, Amsal 1 ayat yang ke-7, permulaan pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi, kalau kita mau memiliki hikmat, memiliki pengetahuan yang daripada Allah, mau tidak mau kita harus banyak-banyak membaca firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, ya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu memberikan hikmat dan pengetahuan. Jadi di sini ya tidak baik kalau orang tidak berpengetahuan, perbuatan yang tergesa-gesa mengakibatkan banyak kesalahan. Kenapa? Biasanya kalau kerajinan itu terlalu rajin. Nah, biasanya orang terlalu rajin itu orang yang tergopoh-gopoh, ya kan? Mungkin Tanpa didasari pengetahuan. Mungkin itu lebih kepada orang yang biasa bertindak Apa? orang yang lebih dulu bertindak tanpa berpikir panjang lebih dulu. Nah, lebih cepat bertindak daripada berpikir. Ya. Oh, oke. Ya, lebih baik mana? Lebih cepat bertindak daripada lebih cepat berpikir. Nah, yang mana? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, nah, alangkah baiknya, ya, apa yang kita pikirkan, ya, itu didasari satu pengetahuan sehingga apa yang kita lakukan dengan satu tindakan kita itu didasari tindakan yang akurat, yang valid, yang benar dan mengarah kepada sesuatu tujuan yang jelas. Jadi tidak tergesa-gesa seolah-olah keburu nafsu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Bahasa Jawanya apa? Nah, kita bahasa Jawa. Aduh, saya nggak pinter ngomong bahasa Terus Jawa. Wong sing wetel ing gawe nanging tanpa budi kuwi ora migunani sarta wong sing kesusu gampang oleh gawe kesalahan. Orang yang tergesa-gesa, orang yang kesusu itu banyak sekali melakukan kesalahan. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan kesusu, cocok kemrungsung, ya kan? Wong sing petelin gawe itu apa? Wong sing petel. Petel apa Pak Musi? Petel Pak Musi. Ya. Oke. Saya akan lihat dari sudut yang lain. Kerajinan tanpa pengetahuan tidak baik. Orang yang tergesa-gesa
akan membuat kesalahan, ya. Rupanya amarah dengan tiada budi itu tidak baik, dan orang yang berjalan terlalu pantas itu lekas jatuh. Oh, ya, sesungguhnya keinginan tanpa pengetahuan tidak cukup. Orang harus tahu yang dilakukannya. Janganlah terburu-buru memulai sesuatu supaya tidak melakukan yang salah. Jadi apa yang menjadi perenungan kita, ya, untuk melakukan sesuatu tindakan yang tepat dibutuhkan keakuratan, dibutuhkan pemikiran yang matang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sesuatu supaya tidak melakukan yang salah. Jadi dipikirkan matang-matang dengan dasar, dengan rencana, paling tidak, oh ini meminimalisasi kesalahan, meminimalisasi kegagalan. Jadi hampir dapat dipastikan ini dapat tercapai, hampir dapat dipastikan ini bisa terwujud, ya, hampir dapat dipastikan ini akan mengalami keuntungan. Jadi kalau sudah waktunya untuk melakukan tindakan, kita melakukan tindakan. Tapi kalau mikirnya terlalu lama juga tidak baik sebenarnya. Kenapa? Karena akan lambat melakukan tindakan, sehingga momen kesempatan yang seharusnya itu kita lakukan tindakan itu sudah lewat. Sehingga di situ juga kurang baik. Jadi mana yang lebih baik, ya? Bergumul, memiliki hikmat Tuhan, kiranya pimpinan Tuhan dapat memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik. Jadi di situ kita kembali bahwa tidak baik kalau orang tidak berpengetahuan. Jadi perlu pengetahuan, tapi pengetahuan tanpa tindakan adalah pengetahuan yang kosong bunyinya nyari. Tidak ada gunanya. Ya. Tindakan tanpa pengetahuan sama dengan, ya, sama aja konyolnya. Karena apa? Akan mengalami banyak kesalahan, kerugian, ya, kebuntungan. Jadi yang kita harapkan kita mengalami keuntungan dan keberuntungan. Terus ayat yang ketiga, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Nah, ternyata ada banyak orang di situ ada indikasi bisa gusar sama Tuhan, bisa marah sama Tuhan. Kenapa? Ya, ada orang yang mungkin kehilangan kesempatan oleh karena kebodohannya sendiri, tetapi ia menyalahkan Tuhan untuk itu. Padahal, ya kan, kesempatan Tuhan sudah berikan, ya, tapi di situ dilewatkan begitu saja, sehingga ia merasa gusar, marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, sementara itu kesalahannya sendiri. Kenapa ketika Tuhan kasih kesempatan kita tidak tangkap? Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan. yang salah, Tuhan yang disalahkan. Ya, kita yang bodoh, ya kan, tapi bisa menyalahkan Tuhan, kan aneh, ya kan? Nah, makanya, saudaraku, mari kita sama-sama belajar bagaimana mengalami, ya, bagaimana mengalami Tuhan itu berkehendak dalam kehidupan kita. Kita jadi mengerti, paham kapan waktunya bertindak dan kapan waktunya belajar, kapan waktunya berdoa, kapan waktunya bertindak. Jadi antara berdoa dan bertindak itu perlu waktu yang tepat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ada orang yang mungkin kehilangan kesempatan oleh karena kebodohannya sendiri, tetapi ia menyalahkan Tuhan untuk itu. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata orang yang tanpa pengetahuan itu akan memiliki kecenderungan menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Ya, padahal yang bodoh adalah dirinya sendiri. Ya, oleh sebab itu mari kita sama-sama, ya, memiliki pengetahuan dan dimulai dari takut akan Tuhan. Ayat keempat bunyinya, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ya,
orang yang kaya mempunyai banyak sahabat, tetapi yang miskin dijauhi orang. Itu biasa terjadi hukum pertemanan yang ada Hukum alam. di luar sana. Seharusnya orang Kristen tidaklah demikian, ya kan? Baik orang miskin maupun orang kaya harusnya punya banyak teman, ya. Tapi di sini menunjukkan bahwa kekayaan seseorang itu menunjukkan bahwa ia bisa membeli teman, ya kan? Kekayaan itu bisa membeli persahabatan, ya kan? Tapi ketika mamon, harta kekayaannya itu tidak ada, maka teman-temannya akan pada menghilang satu-satu, ya, menjauhkan diri satu-satu. Makanya di sini diperlukan kembali ke ayat 1 bahwa dibutuhkan karakter yang berintegritas supaya punya teman sahabat yang abadi, ya. Orang yang kaya mempunyai banyak sahabat, tetapi yang miskin dijauhi orang. Nah, harusnya baik kaya maupun miskin jadilah orang yang tetap humble, orang yang tetap rendah hati, orang yang memiliki banyak teman. Walaupun kita orang yang tidak mampu, tetap percaya diri bahwa kita bisa menghargai diri sendiri, menerima diri sendiri bahwa kita adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Walaupun dalam status berbeda, tapi untuk dalam persahabatan pertemanan kita memiliki kepercayaan bahwa kita adalah sahabat. Ya, ayat yang kelima. Ayat kelima, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Ya, saksi dusta pasti kena hukuman dan pembohong pasti ketahuan. Jadi, kamu ketahuan. saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kebohongan-kebohongan yang dilakukan seseorang sudah pasti lama kelamaan akan ketahuan, ya. Apakah kita berbicara mendengar orang yang berkata kepada kita itu mengandung kebohongan, atau mereka seseorang itu berkata benar, kita dapat merasakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah apa yang dinyatakan itu benar, atau ya apa yang dinyatakan itu bohong, atau tidak benar, atau mengada-ngada. Di situ dikatakan apa? Saksi. Menyembur-nyemburkan kebohongan. Jadi mengumbar kebohongan, ya. Tanpa sadar sebenarnya seseorang yang berkata tidak jujur itu sedang menunjukkan dirinya bahwa dirinya itu tidak dapat dipercaya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kunci kembali ke ayat 1. Kenapa orang miskin menjadi pilihan kata oleh penulis Amsal? Karena orang miskin yang jujur di situ punya potensi menjadi orang kaya. Kenapa? Karena kejujurannya, ya, daripada orang kaya yang suka menyembur-nyemburkan kebohongannya, ya, suka saksi dusta, ya kan? Pembohong pasti ketahuan, saksi-saksi dusta pasti kena hukuman. Jadi hukumannya apa terhadap pendusta, terhadap pembohong? Ya, akan ditinggalkan orang, tidak dipercayai sama orang, sehingga apapun yang dilakukan dengan usahanya sulit untuk berkembang, ya. Mematikan rezekinya sendiri, ya kan? Yang harusnya mendapatkan rekomendasi, ya, bahwa melalui orang inikah, lewat orang inikah, ya, pekerjaan orang inikah ini dapat diandalkan, dapat pekerjaannya bagus, recommended, saudaraku yang dikasih. Tapi kalau orang yang suka berdusta, suka berbohong dan ketahuan, kalimat-kalimat yang sering dalam percakapan, setiap kali ketemu tidak ada kebenaran, itu akan
ya sulit untuk memberikan pekerjaan kepada seseorang. Nah, apalagi omongannya tidak bisa dipegang. Oleh sebab itu, kembali ke ayat 1, lebih baik orang miskin yang jujur daripada orang kaya yang tidak jujur, karena di situ Tuhan masih bisa menolong, ya kan? Karena orang miskin ketika ditolong Tuhan dia bisa jadi kaya, ya. Tapi orang kaya yang tidak bisa ditolong Tuhan bisa jadi miskin, ya kan? Kenapa itu bisa terjadi? Yaitu karena kebodohannya di ayat yang ketiga, karena kehilangan kesempatan oleh karena kebodohannya. Nah, kecewa dengan Tuhan lagi, ya kan? Nggak mau datang ibadah lagi, ya kan? Alih-alih, wah, nggak diopenin lagi, gitu. Ayat yang ke-6. Ayat ke-6, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Nah, diulangi lagi. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Ya, orang dermawan, orang yang suka memberi itu disukai oleh semua orang, kecuali orang yang iri hati. Ya, orang yang iri hati itu pasti akan jealous. Ya, apa jealous itu ya? Cemburu. Ya, akan cemburu. Kenapa? Kenapa dia disukai banyak orang sementara aku tidak? Ya kan? Jelas beda. Beda levelnya. Dia pemberi, dia dermawan, sementara ya orang yang jealous itu adalah orang yang ingin diberi aja. Ya. Nah, saudaraku, banyak orang minta pertolongan kepada orang yang murah hati. Ya, semua orang menjadi sahabatnya. Jadi kalau kita ingin memiliki sahabat, banyak sahabat, ya kita murah hati. Ya, murah hati itu ya kalau ditelepon Pak Musi ya diangkat ya. Ya kan? Kalau ditelepon nggak diangkat gitu. Nah, shalom untuk Ibu Anggra. How are you? Sudah pulang kah? Wah, ini Bu Elina ketahuan ya, nongol, ya kan? Selamat malam, sudah sehat? Bu Elina, shalom. Bu Titi, shalom. Oke, kita tambah satu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berbunyi demikian, orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya mereka menjauhi dia. Saya ulangi ya. Ya. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Wah, puji Tuhan, Bu Elina sehat. Ya. Puji Tuhan. Ya. Ayat yang ke-7. Ya. Orang miskin dijauhi oleh sanak saudaranya dengan perasaan malu, apalagi oleh teman-temannya. Ia memanggil-manggil mereka, tetapi mereka sudah pergi. Jadi ternyata menjadi orang yang miskin itu tidak selalu enak, ya kan? Tidak menjadi pilihan. Ya, bukan berarti maksud dari ayat 1 lebih baik, lebih enak jadi orang miskin. Enggak enak. Siapa bilang jadi orang miskin itu enak? Kenapa? Orang miskin diremehkan saudaranya. Ya, karena orang miskin itu diremehkan oleh saudaranya, temannya. Terus betapapun ia berusaha, ia tidak dapat memikat mereka, karena yang hanya memikat mereka adalah kekayaan. Ya, ini ya. Orang miskin diremehkan oleh saudaranya, apalagi oleh temannya. Betapapun ia berusaha, maksudnya berusaha untuk mendekat, ya, menjadi teman yang baik, ia tak dapat memikat mereka, ya kan? Tidak dapat membuat mereka itu jatuh hati, ya kan?
Walaupun memanggil-manggil ya, walaupun say hello, walaupun senyum, seolah-olah itu berhadapan dengan tembok, saudaraku. Mereka akan tetap menjauh. Tapi kalau sudah menjadi orang yang berhasil, semuanya menjadi teman dan sahabat. Ya kan? Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Saya ingin membacakan satu cerita. Ya, ada cerita nih. Dari mata tak selalu turun ke hati. Mereka yang cantik dan tampan seringkali mencuri perhatian. Ya. Orang yang tampan dan orang yang cantik seringkali mencuri perhatian publik, ya. Pandangan pertama sungguh berkesan, tapi bukan jaminan hati akan tertawan. Bukan jaminan akan menjadi tambatan hati, ya kan? Seperti kata Teddy, ya, dalam nasihat diri untuk para pekerja, ada insan yang memukau matamu tetapi tak berbekas dalam hatimu. Jadi ada seseorang yang membuat kita terpesona tapi tidak ada membekas dalam hati. Ada insan yang tak menarik di matamu tapi tertinggal dalam hatimu. Walaupun kelihatan tak menarik, tak ganteng pun, tak cantik pun, tapi karena dia orang yang berintegritas, orang yang jujur, orang yang tidak suka bohong, sehingga di situ dikatakan tapi tertinggal dalam hati kita. Jadi masih bangga mengandalkan penampilan fisik kita, walaupun di situ dikatakan penampilan itu bisa diperbaiki karena ada uang. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, segala sesuatu dibutuhkan tepat pada waktunya. Kapan kita akan bertemu dengan seseorang, kapan kita berlaku biasa-biasa, ya, kapan kita berpakaian rapi, kapan kita berpakaian biasa-biasa, itu disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kepada siapa kita berjumpa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup kita dibentuk oleh mereka yang menyayangi kita, ya, dan oleh mereka yang tidak mau menyayangi kita. Jadi mereka yang sayang dengan kita atau mereka yang tidak sayang, tidak suka, benci dengan kita, merekalah yang membentuk kepribadian kita. Apakah kita tetap berpendirian teguh, semakin hari semakin mencerminkan bahwa kita adalah orang yang dianggap baik oleh orang lain, atau kita orang yang dianggap benar oleh Tuhan. Nah, kesimpulannya malam hari ini, silakan saudara dapat memilih menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan dan pribadi yang menyenangkan sesama saudara kita. Ya, walaupun kita adalah orang-orang yang biasa-biasa, tapi ketika kita punya kepribadian yang luar biasa, kita akan menjadi sahabat yang sejati, menjadi sahabat yang karib, ya. Persahabatan yang tidak tergantung dengan harta dan kekayaan, tapi persahabatan karena satu server, karena satu frekuensi, dengan satu dasar bahwa kita sama-sama berjalan menjalani kehidupan kita oleh karena berkat kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara, karena hari-hari ini ada banyak orang mengalami gangguan kesehatan, ya. Nah, kita juga mengalami gangguan kesehatan, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau berdoa untuk saudara, kiranya berkat kemurahan Tuhan tetap nyata dalam hidup saudara, dan saya juga tentunya, dan kami juga tentunya, bahwa kita sama-sama dapat menikmati berkat kemurahan Tuhan. Berdoa untuk keluarga Pak Musi dan Bu Anggra yang ada di Solo. Kami percaya
bahwa Tuhan sangat care, peduli dengan kehidupan keluarga Pak Musi. Dalam berkat nama Yesus, kami dari Purwokerto berdoa untuk kesehatan Pak Musi dan Bu Anggra, juga anak-anak, juga ibu dan mama yang ada di Solo. Kiranya Tuhan memberikan berkat kesehatan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kesehatan, beri kekuatan, dan Tuhan memberkati segala pekerjaan dan pelayanan. Diberkati jemaat Tuhan yang dilayani, diberkati pekerjaan Tuhan yang dikerjakan. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru diperintahkan Tuhan mendatangi keluarga Pak Musi. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi kehidupan Pak Musi dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bu Yuli Nur Hayati yang masih stay di Purwokerto. Berdoa malam hari ini kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi, diberikan kesehatan, kekuatan, tambah-tambahkan kapasitas untuk menerima tanggung jawab yang besar, sehingga menerima berkat yang besar. Dalam berkat nama Yesus diberkati dengan kesehatan, sukacita, ya, damai sejahtera, ya, penghiburan, sehingga hari-hari yang dilalui, ya, disertai Tuhan di sepanjang waktu. Dalam berkat nama Yesus diberkati anak-anaknya, diberkati pekerjaan-pekerjaannya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Ibu Titi yang ada di Mipiran bersama dengan Pak Stefan, bersama dengan anak-anak. Kiranya malam hari ini menikmati anugerah Tuhan yang nyata, pemulihan Tuhan yang nyata, berkat kemurahan Tuhan yang nyata, diberikan kesehatan seisi rumah, semua anggota keluarga Tuhan berkati. Dalam berkat nama Yesus diberkati rumah tangga dan anak-anak, diberkati pekerjaan dan usaha, warung dan tokonya Tuhan berkati. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Victor dan Bu Erlina, juga anak-anak yang ada di rumah. Kiranya berkat kemurahan Tuhan selalu nyata, dinikmati hari lepas hari, dan kesehatan anggota keluarga satu persatu Tuhan nyatakan, ya. Kiranya Tuhan jamah dan pulihkan kesehatan Pak Victor sehingga dapat sehat, kuat, dan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Dalam berkat nama Yesus diberkati rumah tangga Pak Victor beserta dengan anak-anak. Berkat-berkat yang baru yang tidak lazim diperintahkan mendatangi keluarga Pak Victor. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun saudara yang malam hari ini sudah bergabung dengan kami percaya, saya meminta di dalam berkat nama Yesus kiranya Tuhan menolong kehidupan saudara, memberikan jalan keluar bagi saudara yang sedang mengalami kebuntuan, saudara yang lemah Tuhan kuatkan, saudara yang sedang gelisah, khawatir, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Amen. Sehingga jawaban Tuhan nyata dalam kehidupan saudara. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang bergumul dengan keluarga Tuhan pulihkan. Yang sedang bergumul dengan pekerjaan Tuhan nyatakan bahwa ada keberuntungan demi keberuntungan dalam setiap pekerjaannya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat, katakan amin. 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 Shalom, selamat malam untuk semuanya. Kiranya malam hari ini kita belajar dari kehidupan Amsal-Amsal Salomo.
Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan yang sama di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Stay tune Rabu depan masih dalam program yang sama, Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh bersama dengan kami, Pendeta Nono Robi Harjo dan saya, Vivi Robi Harjo. Sampai jumpa.